Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp, teman-teman. Masih di SCBD. Waduh, kok SCBD lagi ya? Di daerah Cilegon, Banten ya teman-temannya. Jadi di episode sebelumnya kita sudah bahas kalau misalnya untuk lagi bangun dinding itu, ini kan proyeknya lagi, saya ingetin lagi ya, ini proyeknya lagi udah sampai pembangunan dinding, terus nanti akan bakal naik ke atas ya, ke lantai 2-nya gitu. Nah, di episode sebelumnya yang perlu diperhatikan yaitu material dari dindingnya itu kan, antara hebel dengan batu bata, kemudian ada juga tentang plesteran nih, kepala plesteran, sama kita memplester dindingnya itu seperti apa. Nah, yang ketiga mungkin ini jadi pembahasan terakhir di proyek kita kali ini, yaitu tentang balok latte. Nah, apa sih balok latte dan kira-kira apa yang harus diperhatikan? Kenapa sih balok latte ini harus diperhatikan? Langsung kita bahas aja, tapi sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp biar teman-teman gak ketinggalan inspirasi dan tips ala Bintoro selanjutnya. Intip-intip. Intip terus. Nah, teman-teman, apa sih balok latte dan kenapa ini harus diperhatikan ketika kita sedang membangun dinding ya, atau batanya naik gitu ya kalau kita bilang, atau hebelnya naik. Kenapa harus diperhatikan? Karena yang sebenarnya yang harus diperhatikan ketika membangun dinding itu yaitu posisi-posisi dan dimensi dari yang nantinya bakal menjadi bukaan. Nah, bukaan itu kan bisa jendela, bisa pintu gitu ya. Pintunya juga bisa pintu single atau mungkin pintu geser yang lebih besar gitu ya, atau jendela yang lebih besar, bisa satu jendela, daun jendela, atau bisa mungkin sampai 5 daun jendela gitu kan, bermacam-macam bukaan. Nah, ini yang harus diperhatikan posisi serta dimensinya. Contohnya ya yang di belakang kita ini nih ya. Ini kan dindingnya udah naik gitu ya. Terus ini udah ada posisi, ini udah terlihat nih posisi jendelanya segimana. Nah, ini mengikuti dengan ukuran yang ada di gambar kerja gitu ya teman-teman ya, atau di gambar perencanaan gitu ya teman-teman. Ini udah ada kayak gini. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah bukaannya. Nah, nyambung ke balok latte karena di setiap atas dari bukaan itu kita harus memasang yang namanya balok latte atau balok lintel gitu ya. Biasanya orang nyebutnya balok lintel atau biasa dikenal dengan balok latte gitu. Itu adalah balok yang di atas ini nih. Sebagai contohnya nih, ini dia yang di atas dari bukaan. Kalau ini kan jendela gitu ya, di atas bukaan. Di sebelah sana juga ada, di atas pintu itu ada balok latte. Nah, balok latte ini itu fungsinya untuk kalau misalkan dia menyangga beban dari atasnya dari bukaannya itu. Jadi kalau misalnya ada beban di atas si jendelanya atau di atas pintunya, itu bebannya nggak langsung apa namanya istilahnya, nggak langsung turun atau nggak langsung kena ke kusen dari jendelanya itu ya. Kalau misalnya dia bisa dibuka ada kusennya gitu ya, atau kusen dari pintunya atau dari bukaannya itu, karena biasanya eh, material dari bukaan seperti jendela dan pintu itu bukan material yang dia mampu menahan beban yang berat gitu ya. Kayak misalkan dari kayu atau dari aluminium itu dia tidak berfungsi untuk menopang beban yang berat. Sedangkan biasanya kalau misalnya di atas jendela atau pintu itu kan masih ada bata atau hebel lagi gitu. Kemudian di atasnya ada balok lagi, struktur di atasnya. Kalau misalnya lantai 2 berarti di atasnya ada beban dari lantai 2 gitu. Nah, ketika bebannya itu turun ke dinding, dia nggak langsung kena ke bukaannya itu gitu. Jadi material bukaannya tapi ke balok latte. Jadi balok latte ini gunanya untuk menyangga agar bebannya itu tidak langsung ke bukaan, disebar melalui balok latte ini ke pinggir-pinggirnya atau ke struktur pinggir-pinggirnya ya. Kalau misalnya ini kan dia ke struktur utama nih, langsung ke ini, langsung ke kolom nih. Terus yang di sebelah sana juga ada balok latte, dia langsung nyambung ke kolom praktis. Kalau yang di pintu sebelah sana nih, mungkin mau lihat yang di sebelah sana kali ya, biar lebih jelas ya. Yuk, yuk, lihat yuk. Ini dia contohnya. Jadi di sini, ini bagian belakang dari rumahnya ya. Bagian belakang dari rumahnya. Nah, ini yang atas ini nih. Nih bisa kelihatan nggak? Nah, coba deh lihat deh.
Nah ini tuh yang atas itu dia ada balok, masih ada ininya nih, masih ada bekistingnya tuh kayak baru dibuat tuh. Tuh balok latte-nya itu, terus ini kan akan jadi pintu nih, akan jadi pintu. Nah si balok latte-nya dia bebannya itu akan disalurkan merata ke kanan kirinya, yaitu ada kolom praktis. Nih dia kolomnya. Tuh 2. Nih ya, jadi langsung ke kolomnya ini. Wih kebentur apa nih? Wih kebentur ini nih, untung pakai helm. Makanya kalau di proyek itu harus pakai helm biar safety, oke? Oke balik lagi ke balok latte. Bagaimana sih dengan dimensinya gitu ya? Jadi biasanya yang aman dimensinya itu ya kayak balok anak gitu ya, atau balok praktis gitu ya, sekitar 15 mungkin. 15 sampai 12 sampai 15 cm mungkin itu udah cukup ya untuk ketebalannya. Sementara biasanya tulangan yang dipakai itu sekitar 10 mm untuk tulangan utamanya, atau kita pakai sengkangnya itu mungkin 6 mm itu udah cukup ya teman-teman untuk balok latte, karena dia fungsinya hanya untuk menyangga, bukan beban utama gitu ya, jadi beban dari atasnya si bukaan gitu ya, baik jendela maupun pintu atau cushion pin lah gitu, kita singkatnya cushion jendela pintu. Nah gitu. Selain itu kalau misalkan ada sesuatu seperti gempa gitu ya, atau seperti ya bencana alam seperti gempa gitu ya, itu juga bisa mencegah dari kerusakan si kusennya gitu. Jadi kusennya ini nggak gampang, kalau misal kena goyang gitu ya, itu nggak gampang retak lah gitu, atau nggak gampang patah gitu misalkan, karena bebannya kan disalurkan dari balok latte ini, karena dia kaku gitu ya ke struktur ininya, struktur utamanya kaku gitu kan, rigid gitu ya, monolit gitu ya, sehingga ketika ada guncangan si si cushion pinnya ini, dia nggak akan langsung retak gitu loh, nggak akan langsung roboh gitu. Itu dia fungsinya si balok latte. Jadi mencegah keretakan di sudut-sudut dari cushion pinnya juga gitu kan. Itu makanya itu yang harus diperhatikan ya. Jadi ketika dindingnya naik, terus posisi jendela pintunya juga udah dibangun sesuai dengan gambar kerja, gambar rencana. Nah, di atas si bukaannya ini harus ada balok latte. Itu dia fungsinya balok latte ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang dapat diperhatikan mungkin ya ketika misalnya membangun dinding, dan mungkin ini jadi episode terakhir ya dari series kita di proyek di Cilegon ini, di Banten ini ya teman-teman ya. Mungkin masih banyak lagi yang perlu diperhatikan ketika membangun dinding. Itu nanti kita bisa bahas di proyek-proyek selanjutnya, biar kita kasih contoh di proyek-proyek selanjutnya di Bintoro. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp, biar teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya, proyek-proyek selanjutnya, ilmu-ilmu selanjutnya di proyek itu misalkan, dan pastinya gak ketinggalan inspirasi dan tips ala Bintoro selanjutnya. Sampai jumpa di segmen Intip Bintoro selanjutnya. Intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intip Intip terus.